teman-teman, selamat malam dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Hehe, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya akan ngawalin sebuah kisah tentang seseorang anak muda yang bertemu dengan hantu. Kisah akan saya awali dari datangnya paman saya. Paman saya berprofesi sebagai seorang supir, kadang supir pribadi atau supir umum yang bisa menyupirin apa saja, baik itu untuk travel, baik itu untuk supir pribadi atau umum. Pada suatu hari masuklah paman ke dalam rumah dengan membawa kunci di tangannya, dan dia melihat ada seseorang laki-laki. Perempuannya kan saya, laki-laki tanggung. Biasa itu kakak saya. Pamanku bilang ke kakakku, kamu mau nggak nanti malam nemeni paman jagain mobil di depan? Kakakku kayak agak mikir gitu, mau nggak. Lalu dia tanya ke paman, apakah kita harus tidur dalam mobil? Paman jawab, iya, nemenin aku di dalam mobil. Gimana sih? Kenapa nggak dianterin aja paman ke tempat majikan paman? Kata kakakku. Dia jawab, kelamaan, aku udah lelah, pengen istirahat. Dari sini sampai ke tempat majikanku kan jauh, masih berapa ratus kilometer, coba bayangkan. Udahlah, nanti tak kasih uang dah, kata paman. Kulihat kakakku masih mikir-mikir, mau nggak itu dalam hatinya. Ya udahlah paman, saya mau. Kamu mau apa lantaran tak kasih duit, katanya. Ya nggak apa-apa lah, dari paman nggak ada temen, katanya. Bener nih, bener, kakakku bilang gitu. Ya sudah kalau gitu, bener ya, ntar malam paman ditemenin. Benar. Hari semakin bertambah, waktu pun terus berganti. Akhirnya maghrib pun datang. Waktu itu kita sedang makan bersama, rame-rame dalam rumah. Ada bapakku, ada ibuku, ada pamanku, ada saudara-saudaraku yang lain. Kami biasa kok, biasa makan bersama. Kalau di jam-jam selepas maghrib, kami selalu melakukan makan bersama. Nah, kembali lagi, paman bertanya sama kakakku, mau nggak? Bener kan tadi udah mau kan? Iya paman, nanti aku temani, jawab kakakku.
benar. Setelah kami nonton TV, udah makan tadi, akhirnya paman ngajak kakakku, ayolah sekarang aja katanya. Masih jam segini paman, sebentar lagi lah, aku masih kepengen nonton film The A-Team, film jadul zaman dulu pada masa waktu aku masih kecil. Film lumayan rame lah, tentang sekelompok agen rahasia yang suka menangani kasus-kasus yang seru ya waktu itu. Akhirnya kakakku dan pamanku pun ke mobil majikan paman. Tahu gak, ya di sana sebelum paman tertidur, biasa dia dan kakakku ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gini gitu. Udahlah, sebentar lagi kan jam 12 nih, kamu gak mau tidur? Ya paman, tapi kok belum ngantuk, bilang kakakku. Paman udah ngantuk nih, mau tidur. Ya udah, kalau paman mau tidur aja, tanya gitu. Beberapa saat kemudian terlihat paman sudah tertidur pulas. Kedengar dari dengkurannya yang sangat keras ya. Biasalah, kadang kan ada orang yang tidur mendengkur, kadang ada pula yang enggak. Semenjak pamanku tidur, memang sih suasananya jadi aneh. Tadinya aku pikir gini, kenapa ya? Biasanya jam 12 gini, kalau sudah pegang bantal itu, mataku sudah ngantuk. Ini kok enggak, buru-buru ngantuk. Terpejam aja susah. Sarung sudah aku selimutin, bantal udah aku tindih kepala, tetap aja mata nggak mau terpejam. Akhirnya iseng-iseng lah lihat di luaran sana. Tadinya nggak ada apa-apa, biasa aja. Lambat laun kok suasananya jadi sepi, agak kayak berkabut gitu. Dari arah samping sana terlihat kok ada kayak orang jalan mondar-mandir ke depan, balik lagi ke belakang, ke depan, balik lagi ke belakang. Apaan ya? Siapa itu? Bolak-balik lagi ke depan, maju lagi, jalan lagi, muter lagi, balik lagi ke tempat itu. Itu siapa ya? Ya, agak sedikit senang sebenarnya, dia merasa ada temen gitu. Tapi kalau diamat-amatin, kok kayaknya itu orang kayak nggak ada kepala. Apaan itu ya? Perawaannya tinggi, badannya kayak bukan orang yang biasa kita temuin. Anehnya di sini, tinggi, mondar-mandir ke sana kemari, nggak ada henti-hentinya. Tapi setelah diamat-amati, benar, tidak ada manusia yang di antara bahu satu dengan bahu kiri tidak ada tonjolan.
Tonjolan itu kita biasa mengenalnya sebagai kepala. Ini tidak sama sekali. Kenapa ada manusia tidak punya kepala? Yakin itu manusia? Saya rasa ini bukan manusia. Benar. Dada kakakku itu terkejut melihatnya. Benar-benar aneh. Ada manusia tidak ada kepalanya. Semakin lama kan hatinya jadi gemetar, pikirannya juga jadi tidak karuan. Akhirnya dia mencoba untuk sembunyi di antara jok-jok mobil itu, jok-jok yang ada di dalam mobil. Dia sembunyi di antara itu semua. Lalu belum selesai rasa terkejutnya, tiba-tiba ada suara langkah-langkah kaki, langkah-langkah kaki yang terdengar seperti ada seruan perintah seorang KKU atau katakanlah tentara. Pertama yang dia dengar, pasukan siap, gerak. Benar, langkah kakinya gitu terdengar. Setelah itu, pasukan maju jalan. Dia kan kaget, dia masih bertutupkan sarung. Ini tentara dari mana? Jam segini ada pasukan tentara katanya gitu dia. Dalam batin dia loh, dalam batin kakakku itu. Akhirnya dia mencoba untuk menengok. Tentara dari mana? Ternyata benar. Ada beberapa orang berpakaian tentara zaman dulu. Tapi anehnya itu, tentara itu hanya berjumlah tidak lebih 3 orang. Ketika komandan dari tentara itu bilang, pasukan maju satu persatu, dan setiap pasukan itu maju pasti masuk tembok, satu persatu masuk tembok sampai berakhir jumlah pasukannya itu. Cuma anehnya di sini, pasukan ini tidak ada kepalanya sama sekali. Ketiga-tiganya tidak ada kepala sama sekali. Bayangkan tuh, tidak ada kepalanya sama sekali. Hatinya tadinya sudah terkejut, ini tambah terkejut lagi. Astagfirullahaladzim, apa yang saya lihat barusan? Belum hilang rasa terkejutnya, para tentara itu keluar lagi dari tembok. Tua. Jalan ke arah selatan. Tapi yang dia lihat, tidak ada kepalanya lagi itu. Cuma di seragam mereka masing-masing terlihat bercak darah, baik itu yang kelihatan masih segar maupun yang sudah lama. Kakakku gak bisa bicara apa-apa, dia hanya bengong. Sedangkan ketika melihat pamanku,
Dia benar-benar asik tidur, seperti sesuatu yang tidak ada, tidak terjadi sesuatu lah, katakanlah tidak terjadi sesuatu. Sedangkan kakakku benar-benar shock melihat apa pemandangan yang ada di hadapannya. Rasanya kepingin dia lari, namun kaki dan badan itu seolah-olah seperti tidak bisa digerakkan. Belum sampai segitu, pasukan tadi itu datang lagi, tua masuk tembok lagi satu persatu. Seolah-olah tembok ini yang menjadi pembatas antara rumah tetangga sebelah dan sebelahnya itu seperti jalan goib yang menjadi tempat atau markas tentara itu. Hati kakakku benar-benar shock malam itu. Tangan, kaki, badan seolah-olah tidak bisa bergerak karena saking terkejutnya. Benar-benar tidak bisa bergerak. Namun dalam hatinya dia mencoba, ya Allah, bantu saya, tolong saya. Benar, bangkitlah kakakku. Dia mencoba membuka pintu mobil dan akan pulang ke rumah. Dia mencoba lari. Dia gak peduli pamanku masih tidur di dalam mobil. Dia gak peduli kalau pamanku mengetahui dia sudah tidak ada di dalam mobil. Pokoknya dalam hatinya cuma satu, aku ingin pulang. Benar, waktu itu malam sekitar jam 1:30, kakakku keluar dari mobil yang di dalamnya masih ada si paman. Kakakku lari mau masuk ke rumah. Kebetulan sama ibuku rumahnya dikunci. Lalu dia ketok-ketok, Mak, tolong bukakan pintu, Mak, katanya gitu. Tapi yang di dalam rumah tidak menyaut. Si emak, Mak, cepetan, Mak, buka pintunya, Mak. Lalu di depan rumahku dulu ada sebuah pohon tales. Pohon tales yang sangat besar, dengan daunnya yang lebar. Dan kalau siang hari biasa aku sama teman-temanku suka main di bawah pohon tales yang gede itu. Kalau orang di daerahku menyebutnya itu namanya pohon lumbu sente. Di bawah pohon lumbu sente itu terletak batu yang lumayan gede lah. Memang dulu sama mendiang kakekku memang ditaruh sebuah batu yang biasalah buat duduk-duduk di bawah pohon lumbu sente itu. Nah, ketika kakakku ketok-ketok pintu, sama ibuku kan gak dibuka-bukain pintu, karena mungkin ibuku tidur di dalamnya udah terlalu lelap atau gimana. Kayaknya kakakku melihat ada seseorang yang lagi duduk-duduk di bawah pohon sente itu, di bawah pohon lumbu sente itu. Kayaknya kalau dilihat perawakannya tuh kayak tetanggaku yang nenek-nenek di depan rumah itu. Dia manggil, Mbah, lagi ngapain di situ? Sama nenek-nenek itu cuma dijawab, katanya gitu. Lalu ditanya lagi, Mbah, lagi ngapain di situ, Mbah?
Dijawab, katanya gitu. Lah tanya lagi, Mbah, udah malam Mbah, apa nggak ngantuk? Mbak tidur aja Mbah, masuk ke rumah, kata kakakku. Untuk ketiga kalinya, jawabannya bukan cuma tapi dia menunjukkan wajah dari seorang nenek yang rambutnya sudah memutih, dengan kondisi wajah yang tidak wajar kalau itu adalah wajah manusia, karena yang dia lihat adalah wajah seseorang yang tidak terlihat adanya mata, tidak terlihat adanya hidung, juga tidak terlihat adanya mulut, alias datar. Hilang kesadarannya, hilang kesadaran kakakku karena melihat apa yang dia alami hari ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Selain shock, kaget, seolah-olah hatinya menolak apa yang sedang terjadi ini. Terdengar seperti langkah kaki yang ada di dalam rumah. Lalu bukalah pintu itu dan terlihatlah ibuku membuka pintu untuk kakakku. Hei, kamu kenapa? Tapi kakakku tidak sadar. Akhirnya bapakku pun juga keluar. Kamu kenapa? Katanya. Akhirnya kakakku diangkat, dibawa masuk dalam rumah. Lalu ditanya sama bapak sama ibu, bertanya, ini anak kenapa? Ya saya tidak tahu, jawab ibuku. Akhirnya setelah beberapa saat kakakku pingsan, lalu bangunlah dia di dalam pingsannya itu. Dia ngomong sama bapak, wah Pak, besok-besok lagi kalau saya disuruh bantuin paman, mending saya nggak mau Pak. Lah kenapa? Pak, dari tadi saya itu ada yang ganggu Pak. Pertama, orang mondar-mandir tanpa kepala. Kedua, tentara dengan pasukannya berjalan masuk tembok Pak, berkali-kali. Sudah masuk keluar lagi, sudah masuk keluar lagi. Saya sampai nggak bisa bicara apa-apa Pak. Lalu belum sampai masuk rumah, ketok-ketok pintu sama mama nggak dibuka-bukain pintu Pak. Tak kirain nenek-nenek yang di depan rumah. Tak tanya, Mbah lagi ngapain? Dia cuma jawab, Lalu tak tanya lagi, Mbah lagi ngapain? Jawabannya, Tak tanya lagi, Mbah apa nggak ngantuk jam segini kok masih di luar? Selama dia jawab, dia melihat ke aku Pak. Mbah-mbah itu nggak ada wajahnya Pak, datar. Bagaimana aku nggak kaget Pak? Akhirnya aku pingsan depan pintu. Astagfirullahaladzim. Kan tadi Bapak sudah bilang, kalau kamu tidak berani nggak usah dipaksain. Ya kan, kamu nggak dengar sih. Pokoknya besok aku nggak mau Pak, kalau disuruh nemeni paman lagi. Ya udah, nanti aku tak ngomong sama dia kalau kamu udah nggak mau nemenin dia lagi. Pokoknya intinya nanti kalau dia bawa mobil majikannya lagi, mendingan
kamu tungguin sendiri. Gitu aja ya. Iya pak lah. Akhirnya malam itu kakakku tidak tidur di mobil, tapi tidur di rumah. Besoknya pamanku keder, kakakku di mana? Kok di mobil nggak ada? Lalu kakakku ditanya, kamu tadi malam pulang jam berapa? Tanya, jam 1:30 paman. Lah ngapain kok nggak bangunin paman? Paman berkali-kali aku bangun nggak bangun-bangun. Pamannya lagi asik tidur terus. Mana aku ada yang ganggu. Udahlah paman, besok aku nggak mau nemenin kamu lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Ini mobil juga besok mau aku anterin kok. Akhirnya sejak saat itu kakakku sama sekali nggak mau nemenin paman lagi. Apalagi kalau paman bawa mobil gitu, ditawarin, dikasih iming-iming uang sampai berapapun kakakku tidak mau. Makanya teman-teman, andai kata kalian menguji nyali diri kalian sendiri, kalau kalian belum siap, jangan. Untuk hari ini saya cukupkan dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.